Halo Sobat ASN, hari ini kita akan membahas terkait pendataan non-ASN. Nah, belakangan ini sedang ramai terkait adanya informasi pendataan tenaga non-ASN pada instansi pemerintah. Nah, menurut rilis dari PAN-RB sendiri berisi informasi seperti berikut ini. Pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, di Undang-Undang ASN sendiri menyatakan bahwa untuk menjadi ASN itu harus menggunakan metode tes. Ya, jadi ini sudah disampaikan teman-teman Menpan bahwa pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Lantas, apa tujuannya? Apa tujuan dari pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah? Yang pertama adalah untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, dan kualifikasi serta kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Berarti sesuai dengan kepentingan unit organisasi masing-masing. Kemudian berikutnya adalah data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ke depannya. Jadi, berkaitan dengan informasi bahwa akan ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 di mana pegawai di instansi pemerintah hanya terdiri dari PNS dan P3K. Jadi ini adalah penyusunan roadmap untuk menentukan langkah strategis, renstra strategis untuk kedepannya. Ya, jadi ini adalah tujuan dari pendataan tenaga non-ASN. Nah, berikutnya adalah alur pendataan tenaga non-ASN. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan, kemudian baru melakukan penyusunan kebijakan dan penataan dengan pengawasan, gitu ya. Dan ini melibatkan dari seluruh Panselnas dan stakeholder yang ada. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK wajib melakukan inventarisasi data tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Jadi bagi pejabat Pembina Kepegawaian wajib mendata seluruh tenaga non-ASN yang memenuhi syarat untuk melakukan pendataan. Kedua, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Kemudian bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Berikutnya adalah aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nah, alamat dari situs pendataan tenaga non-ASN itu dapat teman-teman akses pada link berikut ini. Ada di kolom teks bawah. Di mana pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan pada halaman registrasi admin BKN. Ini dilakukan oleh masing-masing teman-teman dari BKD, BKPP, BKPSDM, dan instansi pusat ya yang ditunjuk sebagai seorang admin. Kemudian masing-masing tenaga non-ASN dapat melakukan pembuatan akun dan pendaftaran yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi, dan melengkapi riwayat masa kerja. Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Nah, untuk poin yang ini, yang ketiga, ini khusus bagi teman-teman yang belum terdata tetapi memenuhi syarat ya, yang bisa diikutkan dalam pendataan tenaga non-ASN. Informasi lebih lengkap terkait persyaratan, alur, dan tata cara pendaftaran dapat mengunduh buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN. Atau silakan teman-teman mengakses situs berikut untuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait pendataan tenaga non-ASN.
Nah, ini menjawab simpang siur dari teman-teman apakah ini akan diangkat PNS, apakah ini untuk P3K, dan lain-lainnya gitu ya. Sejauh ini jawaban dari teman-teman Panselnas dari Menpan adalah sebagai pemetaan ya dan inventarisasi untuk penataan kepegawaian untuk kedepannya. Untuk informasi yang lebih detail, silakan teman-teman kirim komentar di kolom komentar atau teman-teman silakan mengakses situs pendataan tenaga non-ASN dan masuk ke menu FAQ. Nah, di sini ada informasi terkait syarat pembuatan akun, data dokumen, dan lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari informasi terkait jawaban dari pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Data ASN.